Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam caping, salam petani sejahtera di seluruh Indonesia. Episode kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kondisi kelembapan tanah yang terkait dengan pengairan. Nah, sekarang itu memasuki musim hujan yang sangat ekstrim, yaitu pagi, siang, malam. Hujannya itu luar biasa banyak sekali. Kalau kita tidak bisa mengatasi kondisi masalah tanah masalah air yang masuk ke dalam tanaman, itu akibatnya akan fatal sekali. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan bahwa kondisi lahan, media tanam, kelembapannya pada pH normal, yaitu di 6,5. Bagaimana cara ngatasinya? Itu kita memberikan satu, yaitu mulsa. Mulsa pun kita harus lihat kondisinya bagaimana cara melubang pada mulsanya. Ada yang saya lubangi, ya sekarang ini saya lubangi lebih banyak, dan juga ada saya yang lubanginya lebih sedikit karena kondisi tanahnya berbeda-beda. Nanti kita lihat sud di mulsa yang kita lubangi. Akibat dari curah hujan yang cukup tinggi, satu, untuk tanaman bagian atas mudah sekali terserang jamur antraknus atau yang biasa disebut dengan patek. Ini cabai ini kalau kita nggak memberikan kayak kalium, kalsium, dan magnesium yang tinggi, akan mudah terserang sama patek. Alhamdulillah untuk kebun ini terbebas dari patek. Ini untuk kondisi tanaman yang sudah berbuah. Terus kalau untuk di dalam tanaman, yaitu di bagian akar, kalau terjadi drop itu artinya pH tanah di bawah 6,5, bisa 6, bisa 5,5, itu akibat dari curah hujan yang tinggi, tanahnya terlalu lembab, itu akan memunculkan bakteri, jamur, virus, patogen, yaitu sangat berbahaya sekali. Biasa yang sangat mematikan yaitu jamur fusarium. Jamur fusarium itu akan menyerang seketika, dalam beberapa hari tanaman itu akan layu semuanya. Nah, itu sudah susah untuk mengendalikannya. Kalaupun pengendali itu butuh waktu yang panjang. Nah, untuk di dalam tanah, jamur-jamur patogen kita harus dikendalikan dan memastikan bahwa tanahnya nggak terlalu lembab. Ada beberapa trik, yaitu untuk menangani masalah-masalah jamur, nanti dibahas di video lain karena itu banyak sekali. Nah, untuk kondisi tanah, yaitu pemasangan mulsa, sebisa mungkin curah hujan tanah itu basah tapi nggak terlalu lembab, atau kita bilang orang Sunda, orang Jawa itu cepel tanahnya. Jadi tetap basah tapi tanahnya renggang. Nah, itu insya Allah pH-nya nggak terlalu rendah. Resiko dari curah hujan yang sangat tinggi yaitu akan mengakibatkan kegagalan total. Nah, ini kita lihat ini ya di bawah, kenapa saya lubangin ini, yang lubang-lubangnya akan lebih banyak. Nah, ini tanah yang kelembapannya bagus. Nih, lihat nih. Ini hujan lebat terus, tapi tidak terjadi lumpur nih tanahnya. Ini walaupun nggak pakai pH tanah nih, basah tapi gembur. Nah, ini secara fisik indikasinya pH-nya di 6,5. Sehat nih. Jadi akar akan berjalan sempurna. Kalau pH-nya sangat rendah, yaitu sangat drop, biasanya ngelumpur sekali. Nih kayak gini nih. Bagian bawah nih hujan terus. Nih. Dia akan diginiin tuh. Jadi nih. Kalau yang di bagian ini di dalam, ini bagus nih akarnya. Diginiin tuh, renyah terus. Tuh, diginiin tuh. Lepas lagi. Oke. Ini lubangnya akan lebih banyak karena ini dulu tanahnya di bagian sini itu lebih kering. Makanya saya lubangin banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak tuh. Banyak sekali tuh lubang-lubangnya. Nah, inilah lahan masih satu hamparan tapi beda kontur tanah. Nah, tanah ini yang tanahnya di awalnya lebih
lembab. Makanya saya lubangin lebih sedikit nih, lihat bawahnya. Nih, tadi kan lubangnya banyak. Ini lubangnya cuma sini, lubang tanam aja sama lubang kocor. Nih, lebih sedikit. Nih, kita lihat di dalamnya bagaimana kondisinya sekarang. Nah, kondisinya akan bagus nih, dulu lembab sekali. Sama kayak yang tadi, tanah yang lebih kering. Karena, nah, usahakan kondisi tanah itu di bawah mulsa kayak gini terus, basah tapi nggak berlumpur. Insya Allah tanahnya, cabenya akan sehat nih, kayak sekarang nih, dilihat nih, sehat-sehat. Ini walaupun kena hujan siang malam kondisinya stabil. Nih, kenapa pH-nya rendah itu sangat berbahaya. Selain tadi saya bahas banyak jamur bakteri patogen yang masuk. Begini analoginya, kalau pH di bawah 6,5, kita pupuk apapun tidak bakal terserap sama akar, karena akar itu akan menyerap pupuk. Nah, ketika keasaman, akar itu nggak mampu memakan nutrisi yang kita siapkan. Jadi kita nggak ada artinya kasih pupuk apapun kalau pH-nya drop. Kita analogikan manusia gini, saya bawa ke rumah makan atau restoran yang hidangannya lezat banget, enak semuanya, disediain, tapi bibirnya kena sariawan full, nggak jadi makan ini. Itu analoginya begitu. Makanya kita semuanya disiapkan secara baik dan direncanakan dari awal tanam, perencanaan secara matang. Terima kasih, salam petani, salam caping di seluruh Indonesia, sukses selalu petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.